wabarakatuh. Saya Cisada Maulana dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik UNES dengan NIM 250511023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang program yang saya buat untuk memenuhi tugas di mana saya disuruh untuk mengimplementasi linked list. Nah, di sini saya mengimplementasikannya di kasus manajemen tugas atau sebagai itu kayak catatan tugas seperti itu. Nah, di sini mulai dari awal ya, kita ada kelas tugas. Kelas itu adalah kata kunci untuk membuat sebuah blueprint atau template. Nah, template-nya itu ini template objeknya tugas. Itu di dalamnya ada dev init, dev itu untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, fungsinya apa? Ini init. Init itu adalah fungsi yang otomatis berjalan ketika membuat sebuah objek baru. Nah, di dalam init ini ada beberapa, ini untuk menyimpan sebuah data nanti. Datanya itu disimpan di sini, judul ya judul, deadline, prioritas, status seperti itu. Nah, di sini ada prioritas sedang, itu sebagai default ya, awal tugas ketika dimasukkan itu nanti prioritasnya akan sedang dulu, tapi nanti bisa diganti ke tinggi atau sedang. Di situ ada juga ini di self status itu defaultnya belum, karena kalau tugas baru di input tuh biasanya tugasnya belum selesai, makanya di defaultnya belum. Oke, next ada kelas manajemen tugas. Ini untuk mengelola kumpulan tugasnya. Ada init lagi kan di sini, fungsi ini lagi untuk otomatis ketika ada objek baru, jadi otomatis berjalan. Nah, ada self head, ini adalah sebagai kepala dari linked list, kepala atau awal dari linked list, dan untuk menandai tugas awal seperti itu. Tapi ini dibuat non karena agar sistemnya tahu kalau awal pertama tugas dijalankan itu kosong seperti itu. Nah, ini untuk perhitungan tugasnya, untuk menentukan jumlah tugas, dan saya mengawalinya dengan 0 dulu seperti itu. Oke, lanjut ada fungsi tambah di awal, itu untuk memberikan fitur menambahkan tugas di posisi pertama. Di sini ya, tugas ini menjadi head, itu kan tadi head pertama, makanya buat pertama itu dari sini. Jadi menyambungkan tugas baru ke tugas pertama yang lama. Nah, ini self head tugas baru, itu menjadikan tugas yang baru di input itu menjadi tugas pertama atau tugas kepalanya. Nah, ini untuk menambahkan counternya, menambahkan jumlah tugasnya itu dari 1, di print untuk menegaskan atau memberikan informasi nanti ke outputnya. Nah, dari selain tambah di awal, saya juga menambahkan tambah di akhir. Tambah di akhir ini seperti tadi untuk menginput tugasnya ini. Terus ada ini percabangan ya, if, to, dan is none itu untuk memeriksa apakah kosong atau tidak. Jika kosong, maka dijadikan sebagai tugas baru. Tuh. Tapi jika tidak, jadi kalau emang walaupun nanti ke fungsi yang jatuh ke fungsi tambah di akhir, tapi jika belum ada tugas sama sekali, itu maka otomatis tugas yang baru di input akan menjadi tugas pertama. Tapi jika sudah ada tugas dan kita input lagi nanti ke else ini, as current self head. Nah, current ini untuk variabel untuk membantu menelusuri. Tuh, while itu perulangan jika kondisi terpenuhi. Nah, di sini tuh while ini digunakan untuk membaca atau mengecek nih, biar tugasnya itu sampai biar ditambahkan di akhir.
Jadi nanti dicek dulu tugas pertama mau ditambah di bawah tugas pertama enggak. Kalau ternyata ada tugas kedua nih, jadi nanti turun lagi sampai di tugas akhir seperti itu. Ini seperti biasa ada jumlah tugas gitu ya. Nah, selanjutnya ada tambah setelah. Di fungsi ini untuk menyisipkan tugas di antara tugas A dan tugas C. Jadi tugas B itu bisa disisipkan seperti itu. Nah, ini judul sebelum itu sebagai tugas yang menjadi patokan, dan ini judul baru tugas yang akan ditambahkan. Nah, di sini itu mengecek ini ngecek apakah ada tugas enggak. Kalau misal tetap kita paksa ke tambah setelah tapi nggak ada tugas, maka ini akan ada informasi seperti ini karena sistem akan membaca belum ada tugas nih, mau disisipin di mana, bingung kan. Nah, makanya di situ kita dikasih seperti ini. Nah, ini seperti tadi yang tambah tugas awal ataupun akhir sama ya. Oke, selanjutnya ada fitur hapus tugas nih. Fitur hapus tugas, self help next itu untuk memindahkan tugas ke kepala. Jadi semisal nih yang kita hapus tuh tugas pertama, masa kepalanya kosong kan, seperti itu kan. Nah, digunakan ini agar tugas-tugas pada naik tuh jadi pertama. Kalau misal tugas pertama yang dihapus. Nah, di sini pengurangan jumlah tugasnya agar kalau misal ada yang dihapus itu counter atau jumlah tugasnya berkurang. Tuh, ref ini tugas sebelumnya, ref ref next sama dengan current next. Di situ ini ref next sama dengan current next itu digunakan untuk menyambungkan ref ke tugas setelah current itu. Jika tugas berhasil dihapus, tapi jika tidak ditemukan tugasnya, tugas ini tidak ditemukan atau fokusnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada fungsi tandai selesai. Ini digunakan untuk mengubah status tugas ya. Tadi kan status tugasnya belum tuh. Nah, kita bisa menandai tugas juga yang awalnya belum atau belum selesai itu tadi. Nah, dibuat jadi selesai. Nah, selanjutnya ada fungsi cari tugas. Di sini posisi 1 itu untuk menghitung urutan tugas. Nanti kita kasih judulnya, terus sistem itu akan membaca satu-satu tuh dari awal posisi pertama. Tuh. Nah, ini untuk merajinkan ya, bukan merajinkan apa sih? Agar outputnya terlihat rapi lah, makanya dibuat seperti ini ya. Oke. Nah, ini ada fungsi tampilkan semua. Tuh. Nah, di sini tuh terus ini nanti langsung saya tambahin tuh di status simbol itu menampilkan status dengan bahasa yang bisa dibaca lah. Ini saya buat yang agak santai ya, down bang atau ongoing tuh jika status selesai. Itu jika statusnya udah selesai nanti down, kalau belum itu ongoing. Nah, ini prioritasnya tinggi tuh buat urgent, kalau di rendah nyantai dulu, tapi kalau sedang masih ada hari esok. Asik. Nah, fungsi-fungsi lainnya itu ada menampilkan tugas berdasarkan prioritas. Tadi ini prioritas kan, terus ada hitung tugas, ini prioritas kan, untuk prioritas, terus ada hitung tugas, terus ada hapus semua. Nanti ini menghapus semua tugas dan jumlah tugas akan menjadi 0 lagi seperti itu. Nah, di sini ada fungsi utamanya, fungsi main tugas saya, ya kan? Membuat objek manajemen tugas ini, membuat objek manajemen tugas yang di atas tadi ya. Nah, ini while perulangan tak terbatas ya, while true. Nah, menampilkan menu pilihan ini. Jadi nanti while true tuh
akan selalu menampilkan ini jika sudah ke 1, 2 dan seterusnya itu. True if pilihan 1, jika memilih pilihan 1 nanti yang keluar ini. Nah, dan seterusnya. Terus if name. Nah, if name di pilihan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Sudah selesai ini. Nah, di if name ini sama dengan main, itu memastikan kode hanya jalan jika file dijalankan langsung. Oke, langsung kita coba ya. Sini. Oke, saya perbesar aja. Nih, kita satu dulu ya. Untuk sistem manajemen tambah tugas di awal. Nah, judul tugas semisal fisika. Tuh, deadline-nya sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 Maret. Nah, ini ntar ditanyain tuh pilihan prioritasnya apa, tinggi, sedang, rendah. Nah, di sini tuh pilihannya cuma 1, 2, atau 3. Kalau semisal dikasih yang selain itu, semisal ditulis tinggi atau rendah atau sedang tuh nanti otomatis ke sedang. Ini jadi shortcut aja, coba 1 ya, tinggi. Nah, tugas fisika ditambah di awal daftar, prioritasnya tinggi. Tuh. Nih, kita coba yang nomor 2 untuk tugas di akhir, menambahkan tugas di akhir. Tugasnya semisal aljabar. Oke, deadline 14 Maret. Nah, ini prioritasnya 2 lah, sedang ya. Terus ada tambah tugas, judul tugas yang menjadi patokan. Mau tugas apa nih? Misal aljabar atau tadi apa? Fisika ya. Coba fisika lah ya. Jadi nanti di bawahnya fisika. Judul tugas barunya pemrograman. Deadline 9 Maret lah. Nah, ini terus prioritasnya rendah. Oke, selesai. Nah, ini udah dicoba nih 1, 2, 3. Lancar ya. Coba nih nomor 4, tampilkan semua tugas. Terus tampilkan semua tugas. Ini tugasnya ada ya. Ongoing. Baru proses nih fisikanya. Deadline-nya 11 Maret. Urgent, prioritas tinggi. Nyantai dulu, soalnya prioritas rendah. Masih ada hari esok karena prioritasnya sedang. Itu lanjut nomor 5. Nyari tugas nih. Aku ada tugas fisika. Cari. Nah, ini ada nih tugas ditemukan. Judul fisika, deadline 11 Maret, prioritas tinggi, statusnya belum. Nah, posisinya itu ke 1 dalam daftar. Semisal 5 lagi ya. Cari tugas apa tadi? Aljabar. Masih berapa nih? Nah, ketiga. Karena datanya tadi 3. Itu sama kan? Seperti yang saya input tadi. Terus nomor 6 nih, tandai tugas selesai. Judul tugas selesai fisika ya. Oke. Judul tugas yang selesai fisika, tugas fisika telah ditandai selesai. Coba dicek lagi nih, tampilkan semua tugas lah ya biar cepat. Nah, ini down bang, karena fisikanya saya ubah tadi menjadi selesai. Nah, terus nomor 7 ada hapus tugas. Hapus tugas, coba nomor 7 tugas kan tadi fisika udah selesai nih, coba dihapus lah. Oke,
judul tugas yang dihapus fisika. Tugas fisika berhasil dihapus. Nah, apakah benar nih tugas fisika dihapus enggak? Coba dicek tuh nomor 4, tampilkan semua tugas. Ada enggak nih? Oh, enggak ada, udah selesai nih, kosong, enggak ada fisika. Oke, lanjut. Tadi nomor 7 udah ya. Sekarang nomor 8. 8, tampilkan tugas prioritas tinggi. Cek. Oh, tugas prioritas tinggi, tidak ada tugas karena tadi fisika udah dihapus. Coba dikasih lagi lah. Kita kasih tugas ya. Di tugas di awal lah. Tugasnya apa ya? PKN. Deadline 15 Maret. Prioritas tinggi. Nah, ini kan udah nih. Tadi tampilkan tugas prioritas tinggi. Cek dulu. Ada nggak? Nah, ada nih. Nah, statusnya belum. Tuh. Terus ada nomor 9 juga nih. 9. Hitung keluar nih. Oh, total tugas ada 3. Fitur tambahan lah. Nomor 10. 10 hapus semua tugas. Coba. Nih, ada biar datanya tuh nggak langsung hapus atau salah pencet ya, maunya 11 malah 10 kan. Nah, makanya ada 10. Yakin hapus semua tugas? Yes atau no? Coba yes. Iya ya. Nah, semua tugas telah dihapus. Coba dicek nih. Tampilkan semua tugas nomor 4. Daftar tugas kosong. Oke, berarti semua berjalan. Dan oke, selesai ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit.